Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi an jami'i dzunubina wa khatayana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pada hari ini ya, kita telah memasuki hari yang ke-28, ada yang 27 ya kan? Ada yang 28, ada yang 27. Dan kita berada di 10 akhir Ramadan, hari-hari yang paling kita nanti-nantikan, karena disitulah terjadi malam Lailatul Qadar. Maka insya Allah tema pembahasan kita pada pagi hari ini berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Dan tentunya merupakan momentum ya untuk kita merenungkan, karena kita ini di penghujung ya, untuk merenungkan perjalanan ibadah Ramadan kita ya, yang sudah hampir purna ini, yang sebentar lagi kita akan ditinggalkan Ramadan, di mana banyak orang menangisi Ramadan yang hendak pergi. Padahal dengan izin Allah, tahun depan Ramadan itu pasti kembali. Maka yang perlu kita tangisi sebenarnya adalah, akankah amal-amal kita ini diterima Allah SWT? Akankah kita ini mendapatkan rahmatnya? Dan akankah kita ini mendapatkan ampunan? Atau mungkin Lailatul Qadar yang telah terlewat? Padahal bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, bisa jadi. Maka tidak ada yang kita harapkan kecuali berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah yang tersisa dari hari Ramadan ini hari-hari yang memperbaiki hati, menutup aib-aib, menghapus dosa-dosa, menghilangkan wabah dan bencana. Ya Rabb, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, rezekikan pada kami ampunan dan keutamaannya, dan perjumpakan kami dengan Ramadan di tahun depan insya Allah. Berkenaan dengan Lailatul Qadar, maka ayat yang biasa kita baca yaitu di dalam surat Al-Qadar, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Baik. Sampai di sini jelas ya, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjadi kapan? 10 akhir Ramadan. Ya, jadi kalau berdasarkan ayat ini, nuzul Quran itu terjadi kapan? 10 akhir Ramadan. Gitu ya. Ya, di Indonesia nuzul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan. Ya, mengapa terjadi demikian? Iya kan? Ya. Karena memang banyak di sana pendapat ya. Banyak di sana pendapat
ya. Termasuk ada juga yang menyebutkan 17 Ramadan. Namun demikian jumhur ulama ya menguatkan tanggal yaitu di malam Lailatul Qadar yang terjadi di 10 akhir Ramadan. Nah, Lailatul Qadarnya kapan? Wallahu a'lam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya, malaikat dan ar-ruh, ya, Ruhul Kudus atau yang dimaksudkan adalah Jibril alaihissalam, ya, tanazzalul malaikatu warruhu. Ya. Jadi tanazul itu berarti terus berangsur gitu ya, silih berganti, ya, terus menerus. Jadi banyak, artinya banyak malaikat yang turun ke bumi, ya, malaikat rahmat, ya, yang membawa rahmat dari Allah SWT. Tanazul, ya, terus menerus, ya, silih berganti, ya, dan jumlahnya banyak. Ya. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbi min kulli amr. Ya, atas izin dari Tuhanmu. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amr. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang senantiasa membawa atau salam. Nanti juga akan kita bahas apa yang dimaksudkan dengan salam sampai fajar, ya, sampai subuh. Makna sesungguhnya dari assalam yaitu adalah kalau diartikan secara bahasa itu selamat. Tapi makna salam yang sesungguhnya adalah selamat dari segala kekurangan. Ya. Maka malam itu benar-benar menjadi malam yang penuh berkah. Ya. Malam yang dibilang sempurna. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang qama lailatul qadri. Qama ini maknanya ya, bisa mengerjakan sholat, bisa pula menghidupkan malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Niscaya Allah ampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Maka yang benar di dalam menyambut Lailatul Qadar, ya, yang benar di dalam menyambut Lailatul Qadar itu mengisinya kalau tidak dengan sholat berarti dengan zikir atau baca Al-Quran, ya kan, atau sedekah, ya, di pagi harinya. Ya, antara sholat, zikir, baca Al-Quran, berdoa, ya. Intinya di situ qomah, ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Berarti tidur apa enggak? Ya, bisa dibilang enggak tidur. Benar-benar mengisi malam itu. Ya. Tapi kalau kita rujuk kepada riwayat Aisyah bahwasanya beliau tidak pernah melihat Rasulullah sholat sampai pagi, berarti harus ada waktu istirahat. Tetap ada waktu istirahat. Ya. Namanya koma ya berdiri itu kan. Sebenarnya kan makna aslinya koma itu berdiri. Nggak ada orang tidur sambil berdiri kan begitu. Iya. Jadi benar-benar mengisi malam itu, ya.
dengan memperbanyak amal ibadah. Ya kan? Mungkin diperbanyak sholatnya, ya kan? Meskipun sudah tarawih boleh tahajud gitu kan. Yang kemarin sudah kita jelaskan tata caranya, ya bagaimana ya, menutupnya ya. Apakah witirnya di awal ya, sehingga di sepertiga malamnya tidak pakai witir lagi ya, ataukah witirnya diakhirkan. Ya. Diperbanyak sholatnya atau dipanjangkan bacaan sholatnya, atau qiraatul Quran, ya, mungkin mengkhatamkan baca Al-Quran, atau memperpanjang doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, diulang-ulang ya sampai ngantuk gitu kan. Capek membaca Quran, istirahatnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sambil diingat-ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, saya pernah menyakiti hati orang tua, ya Allah saya pernah menyakiti hati saudara. Ya, diingat semuanya sambil minta dihapus Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu ya. Jadi qama lailatul qadar imanan wahtisaban. Ya. Dia melakukan itu dengan ikhlas, dengan penuh keimanan, mukhlishina lahuddin. Ya. Artinya tidak dikerjakan ibadah di malam itu dengan keterpaksaan, benar-benar tulus mengharap ampunan dari Allah. Iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ghuru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki di antara sahabat Nabi SAW, ia mimpi melihat Lailatul Qadar di suatu malam dalam tidurnya. Fi sab'il awakhir, yaitu di malam atau 7 malam terakhir ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda ya, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Aku juga melihat seperti apa yang kalian lihat dalam mimpi itu, fi sab'il awakhir, di 7 hari terakhir di 10 akhir Ramadan. Faman kana mutaharriha, maka barang siapa yang mencarinya, falyataharraha fi sab'il awakhir, maka hendaknya dia mencari di as-sab' itu sebenarnya 7, bilangan 7. Ya, bilangan 7. Maknanya apa? Hari ke-7 dari 10 akhir Ramadan. Berarti berapa itu? 27 Ramadan. Ya, 27 Ramadan. Ibnu Rajab radhiyallahu rahimahullah mengatakan kalau ya, malam ganjil bertepatan pada hari Jumat, maka sangat kuat sekali dugaan itu adalah malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Ya, bagi yang mulainya Sabtu berarti ini 28 gitu kan. Namun demikian Syekh Utsaimin rahimahullah ya mengatakan di dalam perkataannya bahwa tidaklah menjadi syarat ya untuk memperoleh Lailatul Qadar itu harus mengerti harinya kapan terjadi ya. Kalau seorang itu benar-benar menghidupkan 10 akhir Ramadannya ya dari 21 sampai 30-nya ya sudah dipastikan dia pasti mendapat Lailatul Qadarnya. Ya. Jadi tidak hanya nyari malam ganjilnya. Kalau dia 10 akhir Ramadan itu benar-benar dia hidupkan dengan baca Quran, sholat, zikir, ya berdoa, insya Allah dia dapat. Karena nggak ada gangnya. Karena di antara para ulama kita terdahulu juga ada yang meriwayatkan ya juga pernah terjadi di malam genap, malam 24. Ya.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan fa yaqulu taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keliling ya, fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Ya, yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatal qadri, kemudian beliau mengatakan carilah oleh kalian, ya, yujawir itu bisa bermakna berkeliling atau mendekat ya. Taharraw lailatal qadri, carilah oleh kalian malam, atau carilah oleh kalian lailatul qadri, malam lailatul qadar itu fi ashril awakhir, di 10 akhir min Ramadan. Ya, daripada Ramadan, 10 akhir Ramadan. Wa anha radhiyallahu anha, ya, lagi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, rawahul Bukhari. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Maka ini jelas sekali apa yang disampaikan Rasulullah ini. Ya, artinya kalau digabungkan dari seluruh ya hadis-hadis itu semakin mengerucut. Ya kan? Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda shadda mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceritanya Aisyah, idza dakhala al-ashrul awakhir, kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, kebiasaan Rasulullah ahya al-laila, beliau benar-benar menghidupkan malamnya. Ya, menghidupkan malamnya. Artinya malam itu benar-benar lek-lekan, benar-benar begadang. Tapi begadangnya bermanfaat, bukan begadang nonton bola gitu. Ya, begadangnya benar-benar ngaji atau sholat. Dan saya kemarin sudah ceritakan juga bagaimana panjangnya sholat Rasulullah itu. Ya, kadang Rasulullah sholat itu ba'da isya sampai menjelang subuh. Ya kan, 1 rakaatnya bisa 3 sampai 4 surat. Ya, Anda bisa bayangkan betapa kuatnya Rasulullah berdiri kan. Maka dicontoh juga oleh para sahabatnya, termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau beliau sudah berdiri di depan Ka'bah, tidak akan beranjak dari sholatnya sampai khatam Qur'annya. Ya. Jadi Aisyah menceritakan bahwa benar-benar di malam-malam 10 akhir Ramadan Rasulullah itu menghidupkan malam itu. Ahyal laila. Ya. Bagaimana menghidupkan malam itu? Ya, dengan zikir, dengan tilawah, ya, dengan sholat gitu kan. Artinya benar-benar diisi di situ dengan kegiatan ibadah. Ya, maka selayaknya kita ini juga mencontoh. Kalau kita ini memang menghendaki memperoleh malam Lailatul Qadar, ya berarti ya malamnya itu dihidupkan dengan kegiatan ibadah. Artinya mengfokuskan. Nah, kemarin ada ibu-ibu yang tanya ke saya lewat SMS. Ustadz, ini gimana penyelesaiannya? Suami saya ini lebih mementingkan iktikaf. Ya, 10 akhir Ramadan. Padahal padahal kami sedang punya anak bayi yang kalau sudah nangis, rewel gitu kan, pasti repot sekali. Sementara saya juga harus mengurus urusan rumah tangga gitu kan. Artinya nggak ada yang gantian gitu kan. Kemudian saya jawab, sesungguhnya ya, menuntut hak itu adalah menuntut haknya istri itu adalah haknya istri gitu kan. Menuntut kewajiban suami atas rumah tangga itu adalah haknya istri. Namun demikian apabila istri mau ya bersabar, ya istri mau bersabar,
ya, merelakan 10 akhir Ramadan untuk suaminya fokus ibadah, maka itu juga menjadi pahala yang besar bagi istri. Iya, pahalanya besar sekali. Ya. Bagaimana tidak gitu kan? Suami bisa fokus ya untuk beribadah di masjid, mungkin juga memperbanyak ilmu ya. Yang hari-hari yang lain biasanya suami ini habis hari-harinya untuk bekerja. Ya kan? Berilah kesempatan 10 hari terakhir Ramadan untuk dia benar-benar fokus. Ya, iktikaf di masjid, ya mendengarkan kajian-kajian, ya memperbaiki bacaan Quran. Ya sekarang kan banyak itu tempat-tempat iktikaf yang di situ bukan hanya numpang tidur, akan tapi benar-benar diisi ya dengan baca Quran, juga ada materi-materi kajiannya, ada apa? Ada tahsinnya, ya. Memang kalau sebenarnya ya iktikaf yang sebenarnya itu ya fokus ibadah gitu kan. Fokus sholat, fokus baca Quran, intinya fokus ibadah gitu sendiri. Ya. Tapi bukan menjadi suatu hal yang buruk ketika di sana ditambahkan materi-materi untuk pembekalan ya. Karena terkadang orang ini sibuk bekerja dan lain sebagainya, nggak punya waktu untuk memperbaiki bacaan Qurannya atau untuk menambah ya ilmu agamanya ya. Sehingga 10 akhir Ramadan itu benar-benar bisa optimal ya. Di samping beribadah juga memperbanyak ilmu. Kemudian di samping ahyal laila, di samping Rasulullah menghidupkan malam-malam itu, wa aiqadha ahla. Rasulullah juga membangunkan keluarganya. Terkadang Rasulullah mengetuk pintunya Fatimah, ya putrinya. Ya. Ala takumuna fatusallun, tidakkah kalian bangun kemudian mengerjakan sholat? Ya. Itu yang disampaikan Rasulullah. Begitu nanti juga dicontoh para sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab itu juga keliling ngetuki rumahnya anaknya. As-shalah, as-shalah gitu kan. Salat, salat, salat gitu kan. Ya. Maka kalau orang tua itu benar-benar sayang kepada anaknya, kepada putra-putrinya, 10 akhir Ramadan itu kesempatan untuk ngajak mereka ke surga. Lah kan anak saya rumahnya jauh Ustaz, gitu kan. Ya sekarang kan ada handphone gitu kan. Telepon gitu kan, dibangunkan anaknya, diajak untuk nyari Lailatul Qadar gitu kan. Kenapa demikian? Karena fadilah keutamaan Lailatul Qadar itu banyak sekali. Yang disebutkan dalam surat Al-Qadar tadi kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa pada malam Lailatul Qadar itulah malam diturunkannya Al-Qur'an. Bahwa di malam Lailatul Qadar itu adalah terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Di mana amal pada malam itu lebih utama daripada amalan 1000 bulan. Anda mengerjakan sholat bertepatan di sana dengan malam Lailatul Qadar, maka seolah sholat Anda itu 1000 bulan. Bahkan lebih baik. Anda mengerjakan sholat 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa Pak? 83 tahun 4 bulan. Ada yang bisa menjamin umurnya sampai 83 tahun? Nggak ada yang bisa menjamin. Ya, nggak ada yang bisa menjamin. Maka inilah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Ketika Allah jadikan umatnya Rasulullah SAW ini pendek, di mana Rasulullah mengatakan inna amara ummati baina sittina wa sab'in, sesungguhnya umurnya umatku nanti itu antara 60-70. Ya. Jadi kalau sudah 60 tahun, ya kan? Kalau Rasulullah kan 63 ya. Rasulullah 63. Kalau usianya sudah 60 tahun, itu sebenarnya sudah mendekati garis finish. Ya. Kalau sudah 63 tahun lebih itu berarti dapat bonus. Iya, ada yang 70 tahun lebih ya, berarti bonusnya banyak sekali. Lah kita ini diberi kesempatan setiap tahunnya
ada malam di situ yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bukan berarti terus kemudian di bulan yang lain, saya nggak sholat aja lah, nanti aja kalau pas malam Lailatul Qadar gitu kan. Nggak bisa begitu. Ya kan? Bagaimana mungkin orang yang hari-harinya itu tidak sholat, hari-harinya nggak puasa, terus kemudian tahu-tahu nyari malam-malam ganjil ya untuk nyari Lailatul Qadar ya. Malaikat juga tahu lah gitu kan, selektif gitu. Iya, malaikat juga tahu selektif ya. Ya. Kemudian di samping malam itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya turunnya Al-Quran juga di malam itu. Turunnya malaikat pembawa rahmat juga di malam itu. Ya. Kemudian kalau bertepatan hari malam itu malam Lailatul Qadar, maka ada kesempatan pengampunan dosa. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ada pengampunan di situ. Dan di situ juga ada terkabulnya doa. Ya kan? Kalau malaikat rahmat turun, terus kemudian Anda berdoa, diaminkan malaikat rahmat, pasti dijabahnya. Kalau yang ngaminkan malaikat, pasti dijabah. Itu loh. Kalau yang mengaminkan jamaah, pasti atau enggak, belum pasti. Ya, ini bedanya. Maka malam itu benar-benar spesial. Malam sespesial ini kita sia-siakan begitu saja. Malam sespesial ini kita enggak mengingatkan anak cucu kita. Maka Rasulullah bangunkan benar-benar, bukan hanya anaknya yang dewasa, termasuk cucu-cucunya dibangunkan semuanya. Ya kan? Saya masih ingat betul waktu kecil itu biasa digendong sama bapak itu ke masjid. Ya. Jam berapa itu? Jam 1 itu ya. Ayo golek Lailatul Qadar gitu kan. Nyadong Lailatul Qadar. Dibawa ke masjid digendong gitu kan. Meskipun nanti sampai di masjid juga tidur gitu kan. Tapi setidaknya di situ ada memori gitu kan. Bagaimana orang tua kita itu sungguh-sungguh ya. Di malam-malam ganjil khususnya di malam 10 akhir Ramadan itu. Ada memori di sana. Ya. Bahkan seorang istri boleh memercikkan air ke wajah suaminya untuk membangunkannya. Ya. Ya kalau kita orang Indonesia mungkin itu dianggap kurang sopan gitu. Ya. Artinya itu kiasan saja gitu kan. Dalam hadis disebutkan demikian itu kiasan saja. Artinya mungkin bisa menggunakan trik yang lainnya. Mungkin digawe ke kopi gitu kan, taruh di sampingnya gitu. Mas kopinya sudah siap gitu kan. Maksudnya apa? Suruh melek. Ini nyari Lailatul Qadar gitu kan. Ya. Terus kemudian di samping membangunkan keluarganya, aiqadha ahlah, ya. Wajadda syaddal mi'zar. Rasulullah benar-benar mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Tidak melakukan hubungan suami istri. Sampai benar-benar enggak sempat. Ya. Benar-benar dunia itu benar-benar dijauhkan. Nikmatnya dunia 10 akhir Ramadan ini dijauhkan. Bahkan termasuk nikmat tidur itu dijauhkan betul. Ya kan? Fokus benar untuk ibadah. Bisa enggak kita kira-kira? Ya. Diprogramkan gitu kan, kapan gitu kan. Masa seumur hidup enggak pernah iktikaf sekalipun gitu kan. Padahal Rasulullah itu ya kan, sejak diangkat menjadi nabi dan rasul itu selalu di 10 akhir Ramadan selalu iktikaf. Sampai beliau meninggal, kemudian dilanjutkan istri-istri beliau. Ya. Jadi kalau perempuan tuh biasanya pada masa Rasulullah bikin kemah di bagian belakang masjid gitu. Khusus untuk perempuan. Memang nikmat sekali, Pak. Ya. Ketika kita itu itikaf itu rasanya nikmat sekali. Ya, ini saya 2 tahun ini nggak bisa itikaf.
Ya. Kalau itikaf tuh nikmat sekali. Bener-bener ibadah itu terasa banget ya, terasa banget. Kita selehne dulu ya urusan-urusan dunia. Ya, kita fokus ibadah. Jadi kesungguhannya Rasulullah di dalam ibadah itu ditunjukkan bukan hanya menghidupkan malam itu dengan ibadah, bahkan sampai membangunkan keluarganya, bahkan menghindarkan dari nikmat-nikmat syahwat, ya nikmat dunia. Karena apa? Fokus ibadah. Jadi kalau memang benar-benar di sana taharrau Lailatul Qadri, ya nyari Lailatul Qadar, nyadong Lailatul Qadar, caranya seperti itu, gitu. Ditunjukkan Rasulullah. Ya, caranya begini loh, benar-benar dihidupkan malam-malamnya. Wah, santri saya juga ada yang ngeles gitu. Jadi akhirnya kalau pagi itu tidur sampai agak siang gitu. Iya, pokoknya 10 akhir Ramadan saya kayak kalong aja gitu. Kalau malam melek gitu kan, paginya tidur. Waduh, wah ini juga nggak bener ini gitu kan. Ya. Wa anha qalat, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Wa fil ashr al-awakhir minhu ma la yajhadu fi ghairihi." Rawahu Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan itu ma la yajtahidu fi ghairi, yang itu tidak terjadi di bulan yang lainnya. Artinya apa? Di bulan Ramadan Rasulullah SAW benar-benar ibadahnya itu ya lain dari bulan-bulan yang lain, lebih sungguh-sungguh. Dan Aisyah juga menceritakan wa fil ashril awakhir minhu, dan di 10 akhir Ramadan Rasulullah akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam ibadahnya, yang tidak itu dilakukan beliau di malam Ramadan yang lainnya. Jadi nampak betul. Ya, kesungguhan Rasulullah itu jelas betul, diperhatikan betul istrinya. Ya. Ada beda betul antara Ramadan dengan bulan yang lainnya, antara 10 akhir dengan malam-malam Ramadan yang lainnya. Lah kita ini terbalik. Ya, 10 akhir Ramadan itu yang mestinya fokus ibadah, sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh ibadah, ya kan? Malah 10 akhir Ramadan ini pada kabur. Ya, masjidnya jadi agak sepi, yang rame di mall gitu kan. Mallnya rame gitu kan, pasarnya rame, podo golek baju baru ya. Ya, persiapan lebaran, ngoten nggih. Kira-kira di sini ya sama apa enggak, Pak? Iya. Padahal logikanya kalau orang itu seorang pelari ya, seorang pelari maraton, sudah melihat garis finish itu ada di depan, kira-kira larinya makin kenceng atau ditinggal golek pentol dulu, Pak? Ini garis finish sudah di depan, nampak dengan mata ini, woi, mentol dulu lah gitu kan. Jajan pentol dulu, jajan es krim dulu, yang lain sudah finish, dia masih nongkrong di situ gitu kan. Ya Allah Karim. Artinya sudah itu, kalau sudah terlihat garis finish itu, pandangan cuma tertuju satu, garis finish. Dan larinya diperkencang. Itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mereka sudah merasa ya, garis finish Ramadan ini sudah mau habis, maka dikencengke di sana ibadahnya. Ya kan? Makin hebat, baca Qur'annya makin mempeng, salatnya makin di sana panjang, doanya makin kenceng. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Ki piye engko nek posoku ora ketampa gitu kan? Ki piye dosa-dosaku ora di ngapura, kan begitu ya? Ada kekhawatiran. Ya kan? Kayak orang kalau lari itu kan, wah nanti takut disusul yang lainnya gitu kan. Takut enggak sampai garis finish gitu kan. Sehingga dia sungguh-sungguh. Maka itu gambarannya seperti itu. Aisyah menceritakannya sampai seperti itu.
bahwa benar-benar di 10 akhir Ramadan itu beda dengan malam-malam yang lainnya. Nah, kita ini kalau yang paling seru itu kan biasanya malam awal Ramadan gitu kan. Malam awal Ramadan tuh penuh masjid, wah sampai ke jalan-jalan gitu kan. Iya. Sampai digawe keterop gitu. Ya Allah karim, makin ke sini semakin ada kemajuan gitu kan. Softnya yang maju. Iya, jamaahnya berkurang. Nah, ini yang menjadi problem kita ya. Ya, ini yang harus dipahamkan ya kepada umat. Jadi kalau ya, bisa di planning ya untuk Ramadan ke depan itu untuk belanja-belanja itu ya kalau bisa sebelum 10 akhir Ramadan gitu loh. Itu sudah diberesi dulu belanja-belanjanya. Sehingga 10 akhir Ramadan bisa fokus ibadah sampai lebaran. Nah, Ustaz THR-nya belum turun gitu kan. Ya, lain cerita ya kalau gitu ya. Wallahu a'lam gitu kan. Iya. Kemudian wa anha qalat Ummul Mukminin menceritakan lagi, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailah lailatul qadri ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya mengetahui satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Doa apakah yang saya harus baca di dalamnya? Kemudian Rasulullah mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan ya, bab tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri summiyat bidzalika liwajhain. Jadi kenapa asbab dinamakan Lailatul Qadar itu? Di sini penulis menyebutkan ada 2 alasan kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar. Yang pertama, annahu yuqaddar fiha ma yakunu fis sanah minal a'mali bani Adam wa ghairiha wa dalilu dzalika qaulu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Bahwa di malam itu akan ditimbang, diukur dari seluruh amal manusia itu yang dilakukan selama 1 tahun, dan ini ada dasarnya yaitu di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguh kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh berkah yaitu Lailatul Qadar. Inna kunna mungdirin, sungguh kami adalah memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakimin. Di dalamnya yufraku ya, yufraku yafsilu wa yubinu, dijelaskan, diterangkan kullu amrin hakimin ya, setiap perkara ya, yufraku kullu amrin hakimin ya, dengan cara bijaksana, diterangkan, dijelaskan, ditetapkan ya kan, dengan cara yang bijaksana. Kemudian al-wajhu tsani, alasan yang kedua kenapa dinamakan Lailatul Qadar, anna dzalika syaraf ayat Lailatul Qadar, yaitu adanya keutamaan-keutamaan di malam Lailatul Qadar itu. Lailatun datus syaraf, yaitu malam yang memiliki kemuliaan. Ya, karena memang agungnya malam itu di mana ditunjukkan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3 tadi. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, sebagaimana yang kami telah jelaskan tadi. Waqila, maka apabila dikatakan Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Syaraf wal Fadl, malam yang penuh keutamaan dan kemuliaan, wakilahuma haqqun, dan kedua-duanya benar ya. Mau dikatakan itu malam yang mulia, malam yang utama, itu benar. Wa ya lailatun yahsulu fiha taqdirul 'am sanawi. Ya, fa yustahabbu li ahli al-islami qiyamul ashril awakhir min Ramadan. Seolah disempurnakan di situ ya, takdirul 'amul sanawi, jadi penghitungan dari amal itu selama 1 tahun.
Maka dimustahabkan, ya, disukai di dalam syariat ini bagi orang-orang Islam untuk menghidupkan malam 10 akhir Ramadan itu, wa tahajud fiha, mengisinya dengan tahajud atau qiyamul lail, wal iktsar minad du'a, memperbanyak doa, wala siyama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, khususnya adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau suka memberi ampunan, maka ampunilah aku. Ya, sebagaimana ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Walima ijtahadu fi qiyamir Ramadan. Ya, adapun alasan mengapa harus bersungguh-sungguh, ya, di dalam menghidupkan Ramadan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana shalla bihim thalatha layalin mutatabi'atin. Ya, wa qala lahum ij'aluha fi buyutikum fa in afdhalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Wa qala inna akhsha an tufrada alaikumus salatul lail fata'ajjazu anha. Ya. Jadi ini peristiwa terjadinya Qiyamul Ramadan atau yang kita sebut dengan tarawih, yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa awal ketika tarawih itu disyariatkan, yaitu pada tahun 2 Hijriah, itu Qiyamul Ramadan dilaksanakan Rasulullah di 10 akhir Ramadan. Ya, 10 akhir Ramadan. Yang dalam riwayatnya Rasulullah mengerjakannya 2 atau 3 kali, terus kemudian Rasulullah tinggalkan itu. Ya kan? 23, 25, 27, kemudian 29 Rasulullah hilang. Maksudnya enggak ke masjid. Rasulullah sholat di rumahnya. Karena takut itu nanti diwajibkan atas umatnya. Ya, Rasulullah mengerjakannya di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Kemudian setelah Rasulullah meninggal dan Abu Bakar As-Siddiq meninggal, aqamaha Umar fil masajid. Ya, Umar bin Khattab, ya, menghidupkan, ya, Qiyamul Ramadan itu di masjid-masjid. Ya. Li'anal wahya qad inqata, karena wahyu memang telah terputus, ya. Wa amina fardhaha, dan tentu sudah aman dari diwajibkannya sholat sunnah itu. Ya, otomatis kalau Rasulullah meninggal kan nggak mungkin lagi ada orang yang mengatakan sekarang telah diwajibkan atas kalian sholat tarawih gitu kan, nggak mungkin, karena Rasulullah sudah, ya, karena ini posisinya aman, nggak mungkin nanti ini akan berubah menjadi diwajibkan untuk umat muslim. Umar bin Khattab, ya, menghidupkannya di masjid-masjid, ya, di masjid-masjid itu dengan satu imam. Yang tadinya para sahabat itu mengerjakan pating pencil begitu, ya. Ada yang 5 orang jamaah sendiri, 7 orang jamaah sendiri. Akhirnya masjid itu jadi ramai, ya, ramenya enggak karuan gitu kan. Bayangkan satu masjid ada imamnya 10, kira-kira gimana, Pak? Iya, maka sama Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab ini dirubah. Diangkat satu imam untuk ngimami yang lainnya. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, man qamaha ibtigha'a, ya, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yani wasabul akhir akid. Ya, dalam hadis yang tadi kita sebutkan tentang bahwa di hari ke-7 dari akhir itu adalah akid, ya, lebih diutamakan. Wal autaru akid, di malam witir, ya. Jadi 7 akhir Ramadan itu lebih kuat. Di malam yang ganjil juga lebih kuat. Walakinnaha mawjudatun fil ashril kulliha, kan tapi ini semuanya termasuk di dalam 10 akhir Ramadan itu. Lakinnal autaru akidun min ghairiha, kan tapi di malam ganjil itu lebih dikuatkan lagi daripada yang lainnya. Wasabul akhirah akidun min thalithil awal, maka 7 akhir ini lebih utama daripada 3 yang awal.
Walakinna taqa'u taratan fi awalil ashri wa taratan fi wasatiha wa taratan fi akhiriha. Akan tapi terkadang bisa juga terjadi di awal Ramadan atau di tengah awal 10 akhir Ramadan atau di tengah 10 akhir Ramadan atau di akhir 10 akhir Ramadan. Maka yang benar ya seperti apa yang tadi disampaikan Syekh Utsaimin rahimahullah gitu kan. Ya. Daripada kita ini jaga nih satu malam, mending dihidupkan semuanya sekalian gitu kan. Kalau semuanya sudah dihidupkan pasti kena gitu kan. Ya, pasti dapat. Ya, pasti dapatnya. Kalau semuanya malam ini dihidupkan pasti dapat. Sudah pasti dapat kan begitu. Tapi kalau kita hanya ngambil salah satu malamnya saja, belum tentu dapat. Ya. Maka benar juga nasihatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena waswabu anha tatanaqqal hadhil lailah, ya, karena yang benar memang malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Enggak mesti melulu tanggal 27 Ramadan, meskipun itu dikuatkan beberapa riwayat. Ya bisa di awal, bisa di akhir. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan pernah terjadi tanggal 24 Ramadan. Berarti kan malah genep itu. Iya kan? Artinya kalau memang Lailatul Qadar itu tatanaqqal, hikmahnya apa? Akhirnya orang itu benar-benar menghidupkan 10 akhir Ramadan itu karena berpindah-pindah itu ya. Karena enggak menetap tanggalnya itu, akhirnya orang itu menghidupkan seluruhnya. Coba kalau misalkan Rasulullah tetapkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 27 Ramadan, orang enggak akan sungguh-sungguh di malam yang lainnya, iya kan? Wis kowe lah malam 17 wis lek-lekan wis, kaya nonton wayang rapopo gitu. Akhirnya jaga ke satu malam itu. Iya kan? Sama seperti halnya kiamat gitu kan. Dijadikan kiamat itu perkara yang gaib. Ya, enggak tentu itu kan. Karena kalau coba dikabarkan Rasulullah bahwa kiamat itu akan terjadi pada tahun 2020 ya, seperti prediksi banyak dukun dulu itu. Akan terjadi pada tahun 2020 gitu kan. Ya, orang di tahun-tahun sebelumnya akan leha-leha gitu. Masih 2020 gitu kan. Bener enggak? Atau seperti orang yang sudah dikasih tahu tentang ajalnya. Kamu nanti akan meninggal tahun bulan April atau bulan Mei ya, tanggal 5 tahun 2022. Masih lama gitu kan. Dia akan menunda-nunda tobatnya. Ya kan? Artinya dijadikan waktu-waktu ini menjadi ya apa istilahnya? Enggak ditentukan ya, enggak dijelaskan secara detail kapan terjadinya itu supaya kita ini selalu persiapan ya, selalu persiapan, selalu menghidupkan ya dengan ibadah. Jadi seperti itu hikmahnya. Fal hazmu kullal hazmi annal mu'min yuhyi kullal layalil ashr. Maka tekadnya dengan ini hendaknya seorang mukmin adalah menghidupkan seluruh malam-malam 10 akhir Ramadan. Wa yajtaidu fiha kulliha hatta yuwafiquha wa yuqimuha, sampai ia dipastikan memperoleh Lailatul Qadar itu. Faman qamal asyru kulliha, maka barang siapa yang menghidupkan 10 akhir Ramadan itu seluruhnya, faqad adraka Lailatul Qadri yaqinan, maka sudah dipastikan dia memperoleh malam Lailatul Qadar. Dipastikan dia memperoleh. Daripada jaga ke satu malam, dihidupkan semuanya sekalian, pasti dapatnya. Ya, pasti dapatnya. Ini kaidah yang disampaikan oleh para ulama kita. Kemudian hadhil lailah khassat ya bi fadli hadhil ummah fakanat laha. Ya. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alaihi a'mar ummatihi fataqasarha, ya. Bahwa ketika Rasulullah ya melakukan mi'raj, ya, juga dinampakkan tentang umur umatnya yang makin pendek. Padahal umur umat terdahulu itu bisa ribuan tahun. Ya kan? Nabi Nuh alaihissalam
itu berdakwah sampai 950 tahun. Ya kan? Kalau beliau berdakwahnya itu 950 tahun sebelum berdakwahnya, sesudah berdakwahnya berarti umurnya ribuan tahun. Ya, umat terdahulu itu umurnya bisa sampai ribuan tahun. Tapi umatnya Rasulullah itu dikabarkan Rasulullah antara 60-70 tahun. Perbandingannya jauh nggih. Jauh sekali. Jauh sekali perbandingannya, nggih, nggih. Ya, artinya perbandingannya jauh sekali. Fa'ata lailatul qadri wa ju'ilat hadhihi lailah khairan min alfi syahr. Maka Allah berikan untuk umatnya Rasulullah ini malam Lailatul Qadar dan dijadikannya sebagai lailah khairan min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada ya, ibadah 1000 bulan. Malam yang ibadah di situ lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Jadi kalau Anda sholat di malam itu seolah Anda itu ditulis ya sholat 1000 bulan. Kalau Anda sedekah di malam itu, di hari itu, maka seolah Anda sedekah 1000 bulan. Kalau Anda baca Quran, tilawah di malam itu, seolah Anda tilawah Quran 1000 bulan. Apa enggak seneng itu? Yang itu melebihi umur kita mungkin gitu kan. Ya sampai 83. Dan itu tiap tahun gitu kan. Dan itu tiap tahun, tinggal dikalikan saja. Ya kan? Kalau itu 1000, terus kemudian kita dapatnya itu 5 kali, berarti berapa? 5.000 kan begitu kan? Ya, artinya kalau kita ini benar-benar setiap tahun dari kehidupan kita ini memfokuskan 10 hari di akhir Ramadan itu dengan ibadah, maka dipastikan setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar, tinggal dikalikan aja. Bisa melebihi umurnya umat terdahulu. Maka inilah termasuk di antara kasih sayang Allah SWT atas umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka digambarkan fa idza kana al-insanu lahu 20 sanah, maka kalau ada orang yang dia umurnya itu 20 tahun, sara lahu 20 alfa sanah fi lailatul qadar, kemudian di setiap tahunnya itu dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka di jumlahnya menjadi berapa? 20.000 ya, 20.000 tahun gitu kan. Kalau selama 20 tahunnya sejak dia dewasa, sejak umur 20 terus kemudian dia sampai umur 40 ya, 20 tahun ya. Itu dia selalu menghidupkan 10 akhir Ramadannya. Ya kan? Berarti selama 20 tahun itu dia mendapat Lailatul Qadar. Ya, dari 20 tahunnya itu dia mendapat Lailatul Qadar, maka seperti seolah ibadahnya 20.000 tahun. Ya, panjang sekali itu. Ya kan? Itu kalau umurnya nyampe 40 aja. Bayangkan apabila umurnya itu nyampe 60. Ya kan? Maka rugi sekali kalau kita ini menyanyiakan malam Lailatul Qadar itu. Kemudian saya baca secara cepat. Summa dzakara al-mu'allif ahaditsun wuridat fi dzalika wa annaha ayya Lailatul Qadar. Kemudian penulis menyebutkan tentang hadis-hadis yang menjelaskan kapan terjadi Lailatul Qadar fi Ramadan wa annaha fi ashril akhir, yaitu terjadinya di 10 akhir. Wa annaha fi autaril akidun, bahwa di malam-malam ganjilnya ini adalah yang lebih dikuatkan. Wa annaha fi lailati sab'i wa isrina akidun, bahwa malam 27-nya itu adalah lebih dikuatkan lagi. Lakinna hiya tantakil fil ashr, akan tetapi ia berpindah-pindah di 10 akhir Ramadan itu. Yakni qad takunu hadhihi sanah lailatul 21, bisa jadi di tahun ini malam 21-nya, di tahun besok malam 23-nya, di tahun besoknya tanggal 25 Ramadannya, di tahun berikutnya tanggal 27 Ramadannya, ya. Au arba wa isrin, bahkan disebutkan di sini, atau bisa jadi tanggal 24-nya,
atau 26-nya atau 28-nya, ya kan? Tantakil li anha laisat lailah muayyanah daiman. Ya, karena memang tidak disebutkan dalam hadisnya Rasulullah malam tertentu dari 10 hari Ramadan itu. Lakinna arja matakunu lailatas saba' wa isrin thammal autar. Akan tapi memang dari berbagai riwayat itu para ulama menjelaskan yang paling diharapkan itu adalah malam ke-27. Ya. Karena itu termasuk yang ganjil, ya. Wa arjal ashrul awakhir as-sab'ul awakhir minha, ya, lianna jama'atun minas sahabah aru lailatul qadri fi sabil awakhir, ya. Adapun, ya, 7 malam terakhir dari 10 akhir Ramadan itu adalah yang lebih diutamakan karena memang ada jama'atul ashab. Jadi ada para sahabat yang memimpikan itu, bahkan Rasulullah juga memimpikan itu di 7 malam terakhir di 10 akhir Ramadan. Ya, artinya ini kuat juga gitu kan. Karena sampai dimimpikan banyak sahabat. Kalau yang mimpi cuma satu mungkin ya kan nggak begitu kuat, tapi yang memimpikan ini sampai banyak. Bahkan Rasulullah juga memimpikan itu, berarti makin kuat lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah mengatakan ara ru'yakum, saya juga mimpi seperti mimpi kalian. Ya. Qad tawata'at fis sabil awakhir, bahwa Lailatul Qadar terjadi di 7 malam terakhir. Faman kana mutaharriha, maka barang siapa ingin mencarinya, falyataharraha fis sabil awakhir, maka hendaknya dia mencari di 7 akhir dari 10 akhir Ramadan. Wa hadza yuhtamalu annahu kullu amin aw annahu tilkas sanah faqat. Wa ala kulli halin fa ya fil ashril awakhir min Ramadan. Akan tapi di sini para ulama ya berpendapat bisa jadi hanya saat itu saja pada Rasulullah mengatakan ini, atau bisa jadi memang terjadi di setiap tahunnya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Jadi ini yang kita sampaikan. Terus kemudian terakhir tentang afwun. Ya. Yang kemarin saya katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, saya juga sudah jelaskan ya, bahwa pengampunan kalau orang itu beda pendapat atau ada orang punya kesalahan, yusamih, orang kemudian mentolerir. Ya. Mentolerir itu bukan berarti terus kemudian masalah itu selesai atau hatinya legowo, belum tentu. Tapi kalau afwan, al-afu ini benar-benar ya benar-benar diampunkan dan benar-benar dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Jadi bedanya al-maghfirah dengan al-afu di situ. Kalau maghfirah ampunan yang catatan amalannya itu masih di buku catatan itu. Maka besok ketika di yaumul akhirat ya ada hisaban yasira, ada hisaban syadida. Hisaban yasira ini akan dialami sebagian dari umat muslim. Ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab dengan ringan. Dihisab ringan itu begini. Dia akan dihadapkan di hadapan Allah, kemudian diberikan catatan amalannya, terus kemudian akan dibacakan. Ya, dibacakan. Termasuk fulanah ya atau markonah misalkan namanya. Ya. Ya, Anda menyakiti tetangga Anda ya di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Ada semuanya catatannya. Ya. Diakui. Benar? Benar. Ya kan? Terus kemudian Anda menyakiti hati suami Anda ya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Benar? Benar. Gimana enggak ngoplok itu, Pak? Gimana enggak ngeri orang itu? Dibacakan seluruh dosa-dosanya. Dan dia nggak tahu ending dari pembacaan itu nanti apakah diampuni atau enggak, kan begitu. Kalau enggak diampuni, alamat pasti itu mampir neraka sudah. Ya. Tapi di ending pembacaan terus kemudian dikatakan kepada ini semuanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tutup buku, selesai. Itu hisaban yasiro kayak gitu, Pak. Tapi kalau namanya hisaban syadida, orang-orang kafir nanti dihisab dengan hisaban syadida, benar-benar didetailkan. Ya kan? Misalkan nih,
Anda punya mobil? Ya. Dari mana dari mana mobilnya? Ya kan? Dari yang halal atau yang haram? Korupsi atau memang beli pakai uang sendiri? Saya beli pakai uang sendiri. Uangnya dari mana? Dari bekerja apa? Didetailkan sampai benar-benar. Ini hisaban syadidah. Ya kan? Bahkan bukan hanya itu, dosanya akan dinampakkan. Walil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bahkan manusia itu akan dinampakkan perbuatannya, kayak nonton video itu, Pak. Sudah begitu, ya ini bukti visual, ya kan? Belum lagi saksi dari anggota tubuhnya sendiri. Di surat Yasin disebutkan begitu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Benar-benar anggota tubuhnya ini akan memberi saksi kepada Allah. Tangannya ngomong sendiri, kakinya ngomong sendiri. Apa enggak ngeri itu? Itu hisaban syadidah seperti itu nanti. Enggak cukup sampai di situ. Orang-orang yang pernah didolimi dikumpulkan, Pak. Bayangkan kalau dia seorang pemimpin terus kemudian dia korupsi, itu wong sak Indonesia nuntut dia. Apa enggak ngeri itu? Ayo mana dana minyak goreng kemarin? Wah, itu akan dihakimi di akhirat tuh, beneran. Akan dihakimi di akhirat. Anda menggelapkan dana umat. Ya. Menggelapkan dana umat akan dituntut di sana. Ya kan? Apa enggak ngeri itu? Semua orang yang pernah didolimi akan dihadirkan di situ. Ya kan? Dan semuanya akan memberikan persaksian kepada Allah. Hingga untuk membalas, ya, untuk mengimbangkan itu antara dosa dia dengan orang-orang yang didoliminya itu, maka akan diambilkan dari pahala-pahala dia itu untuk mengganti orang-orang yang didolimi itu. Bayangkan itu, Pak, apa enggak ngeri itu? Pahala sholatnya habis, ambilkan pahala puasanya habis, ambilkan pahala umrohnya. Wah, setiap tahun umroh habis juga itu kan. Iya. Pahala hajinya habis, sudah sampai enggak punya pahala sama sekali. Orang masih ngantri di situ. Akhirnya karena sudah enggak punya apa-apa untuk mengganti dosa-dosa mereka yang ngantri itu ditimpakan ke dia. Tambah dosanya. Ini orang yang paling bangkrut nanti di akhirat seperti itu. Waliyadzubillah. Maka benar-benar kita minta, ya, kita fokuskan 10 akhir Ramadan ini untuk minta pengampunan dari Allah Ta'ala. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau maha pemberi ampunan. Engkau suka memberi ampunan, ampunilah kami ya Allah. Benar-benar tolong disetip ya Allah, maksiat saya dulu ya Allah sebelum saya hijrah ya Allah. Ya kan? Sehingga nanti enggak perlu dibacakan gitu kan. Maka itu yang kita paling harapkan ya di 10 akhir Ramadan ini. Ya mudah-mudahan insya Allah kita semuanya yang hadir di sini ya termasuk yang diberikan ya keistimewaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan keistiqomahan itu benar-benar ada pada diri kita. Kita benar-benar mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, khususnya di penghujung Ramadan. Masih ada 2 malam lagi ya. Mudah-mudahan kita tidak kendor dan kita tetap ya pada semangat kita untuk mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita dan kita keluar dari Ramadan dan ban maghfuran, dosa kita terampuni, wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.